Halo, kami dari Kelompok 5. Saya Rusdiansyah Dwi Nugroho dengan NIM akhir 267. Saya Lipina Aura Putri dengan NIM akhir 270. Saya Muhammad Faralataya Susanto dengan NIM 287. Saya Isma Dayuna dengan NIM belakang 291. Kami akan menjelaskan tentang penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu apa sih? Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayarkan pajak mereka tepat waktu. Nah, tujuan dari penagihan pajak itu sendiri yang pertama, memastikan penerimaan negara terpenuhi oleh pajak yang sudah dibayarkan. Yang kedua, memastikan setiap wajib pajak membayarkan pajak mereka tepat waktu. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum bahwa penagihan pajak sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, aku juga bakal ngasih tahu nih tentang beberapa dasar hukum yang mengatur tentang penagihan pajak. Yang pertama, ada UU nomor 28 tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan umum perpajakan. Lalu ada UU nomor 19 tahun 2000 yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Jenis penagihan pajak itu ada dua. Yang pertama yaitu penagihan pasif, yaitu apabila baru diterbitkannya surat ketetapan atau penagihan, tetapi belum melalui tindakan paksa. Yang kedua yaitu adalah penagihan aktif. Penagihan aktif apabila surat penagihan atau ketetapan sudah diterbitkan, tetapi melewati masa tenggang tanpa pelunasan, maka akan dilakukan tindakan paksa seperti penyitaan atau pelelangan. Kapan penagihan pajak dilakukan? Penagihan pajak dilakukan apabila dasar penagihan telah menjadi sah dan telah lewat masa jatuh temponya. Apabila wajib pajak belum membayar atau belum mengajukan penundaan dan pengangsuran. Dengan waktu penagihan, mekanisme dan prosedur penagihan. Langkah oleh jurusita pajak. 1. Penetapan dasar penagihan. 2. Surat teguran setelah lewat masa tenggang. 3. Jika tidak ada respons, terbit surat paksa. 4. Kemudian SPMP atau penyitaan. 5. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang. Batas waktu. 1. 1 bulan dari penerbitan dasar penagihan hingga batas pelunasan atau permohonan penundaan atau angsuran. 2. Setelah jatuh tempo lebih dari 7 hari, diterbitkan surat teguran. 3. 21 hari setelah surat teguran, diterbitkan surat paksa jika belum dilunasi. 4. Setelah surat paksa, jika tetap belum dilunasi, dilakukan tindakan penyitaan, SPMP, dan lelang dengan tenggat pengumuman lelang 14 hari setelah penyitaan. Dokumen dan administrasi yang diperlukan. 1. Surat ketetapan atau tagihan pajak berupa SKPKB, SKPKBT, STP, SKPLB, dan SKPN. 2. Surat teguran, surat paksa, SPMP, dan dokumen lelang. 3. Pemberitahuan atau publikasi, surat izin jika penyanderaan diperlukan. Kewenangan dan peran petugas pajak. Pertama, jurusita pajak. Jurusita pajak adalah petugas yang melaksanakan surat paksa, penyitaan, pengumuman lelang, dan pelaksanaan lelang. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penagihan paksa berdasarkan surat paksa dan SPMP. Kedua, wewenang dalam penyitaan dan lelang. Penyitaan dilakukan terhadap aset milik wajib pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Jikalau utangnya tetap tidak dibayar, maka aset tersebut akan dilelang. Etika dan prosedur hukum. Penagihan harus dilakukan sesuai hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi wajib pajak. Petugas wajib memberikan pemberitahuan serta kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan angsuran, penundaan, atau keberatan. Semua tindakan paksa seperti penyitaan, penyanderaan, dan lelang harus berdasarkan surat perintah yang sah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Wajib pajak juga punya hak. Yang pertama, mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Yang kedua, mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang ketiga, penangguhan penagihan untuk SKPKB atau SKPKBT sejak tahun pajak 2008 jika tidak disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Yang keempat, mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan langkah paksa yang terdiri dari surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang ke pengadilan pajak atau pengadilan negeri untuk penyanderaan. Yang kelima, mengajukan sanggahan atas objek sidang. Selain hak, wajib pajak juga memiliki kewajiban. Yang pertama, melunasi utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, jika mengajukan angsuran atau penundaan, wajib memenuhi komitmen tersebut. Yang ketiga, bersikap kooperatif selama penagihan. Yang keempat, tidak menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan harta yang dapat disita. Sanksi penagihan pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada denda administrasi atau bunga, yaitu keterlambatan pembayaran, penyetoran pajak, dan juga kekurangan bayar akan dikenakan sanksi atau denda administrasi dan juga bunga. Tarifnya berubah-ubah berdasarkan KMK dan juga acuan suku bunga BI.
kedua, ada sanksi pidana. Apabila terjadi penyalahgunaan data, penghindaran pajak, dan juga tindakan ilegal seperti menyembunyikan aset akan dikenakan sanksi pidana. Nah, ada beberapa upaya nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penagihan pajak. Yang pertama adalah digitalisasi dalam setiap sistem perpajakan. Yang kedua adalah memberikan sanksi yang tegas pada setiap pelanggar pajak. Yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi keterlambatan dalam pembayaran pajak.